warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira, thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidah, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, kudrat serta iradahnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, sambil mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat salat sunnah Idul Adha sebagai rasa syukur dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ihwatu iman, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati karena Allah. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan dari Allah yang Maha Tinggi. Sejak tadi malam terdengar gema takbir, tahmid dan tahlil menyambut datangnya hari raya Idul Adha 1443 Hijriah yang mubarak. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali
dengan Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum sirna 100%. Hadirin kaum muslimin ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandemi yang melanda hampir semua belahan dunia ini membawa dampak yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat. Hampir 2 tahun lebih semua orang tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Semuanya dibatasi demi untuk mencegah terjadinya mata rantai penularan. Maka kemudian diberlakukan kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Karena berkerumunnya banyak orang diyakini bisa menjadi penyebab terjadinya mata rantai penularan. Kebijakan tersebut menjadikan roda ekonomi tidak dapat berputar sebagaimana mestinya. Pembatasan aktivitas di luar rumah membawa dampak langsung pada perputaran ekonomi. Masyarakat menahan diri untuk melakukan belanja kecuali hanya yang diperlukan. Hal itu berpengaruh signifikan pada penurunan permintaan barang dan jasa dari masyarakat, yang kemudian menyebabkan dunia usaha mengarungi pasokannya barang dan jasa. Kondisi ini hadirin kaum muslimin jika berlanjut secara berkepanjangan akan berdampak besar pada eksistensi dunia usaha, karena akan semakin berat menanggung biaya produksi, terutama biaya tenaga kerja. Sehingga kebijakan merumahkan sebagian karyawan dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan umum bagi mereka untuk bisa terus bertahan. Akibatnya hadirin kaum muslimin, semakin banyak pengangguran yang menjadikan tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, pandemi COVID-19 ini membawa dampak terjadinya kesulitan ekonomi yang luar biasa dan terjadi dalam skala fasih. Terjadinya hal itu hadirin kaum muslimin boleh jadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin wal hadirat, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Namun demikian, apabila kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terjadinya pandemi ini, hendaknya kita terima dengan ikhlas, dengan ridho, pasrah, serta tetap berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus berdoa dan memohon supaya musibah ini tidak bertambah lagi, karena kita takut, tidak sabar dan tidak kuasa untuk menerimanya. Hadirin kaum muslimin, kita menyadari bahwa kita semua banyak berbuat dosa. Kita semua banyak berbuat dosa dan banyak berbuat kesalahan. Akan tetapi kita mohon, jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan cobaan yang tak terpikirkan oleh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimah, aidin wal aidah yang Allah muliakan, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hari raya ini dinamakan dengan Idul Adha karena pada hari ini dan 3 hari sesudahnya, atau disebut dengan Hari Tasyrik, kita semua diserukan untuk memotong hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Hadirin kaum muslimin iwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut madhab Imam Syafi'i, memotong hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang diwajibkan. Setidaknya ada 2 hal yang dapat dipetik hikmahnya dari syariat berkurban yang kita laksanakan saat ini. Yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang penuh kesabaran menerima cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada mereka. Yang kedua, menumbuhkan sifat kedermawanan dan saling membantu atau ta'awun dalam Al-Quran di antara masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya. Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepatuhannya kepada orang tuanya. Mereka berdua dengan kesabaran dan kepasrahan yang tinggi menerima dengan ikhlas ujian tersebut, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim ayahnya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah.
Sungguh sangat mengagumkan. Seorang ayah yang sanggup mengorbankan putranya, padahal putranya itu hanya satu-satunya, dan demikian lama ditunggu kelahirannya. Lebih mengagumkan lagi hadirin kaum muslimin, kesediaan Ismail alaihissalam untuk dijadikan kurban, padahal itu berarti memberikan nyawanya, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Mereka berdua lulus dari ujian tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada mereka berdua karunia yang sangat besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 103 sampai 106. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Ketabahan dan kesabaran Ibrahim dan Ismail alaihimussalam dalam menghadapi cobaan dan musibah patut kita contoh dan kita teladani. Ketabahan dan kesabaran mereka tercermin dari kesediaan dan keikhlasannya untuk mengorbankan apa saja dalam melaksanakan pengabdian bila pengorbanan itu dibutuhkan. Dalam situasi musibah pandemi yang terjadi saat ini, hadirin kaum muslimin, kita dituntut untuk lebih sabar dan tabah atau kekurang sabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan dapat menambah kesulitan baru. Sekali lagi, sikap ketidaksabaran hendaknya dijadikan contoh dalam rangka meningkatkan kepasrahan dan ketundukan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban kita semua dengan niat yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang tua kita hadirin kaum muslimin, saudara, sahabat dan kerabat kita semua yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, diberikan kesabaran, kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadahnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Demikianlah uraian khutbah Idul Adha yang bisa disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin.
warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa nazzina minal qaumidz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap tadi.